Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Nur Ajijah. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai diabetes mellitus untuk memenuhi penugasan penyakit tidak menular. Nah, yang pertama ada pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemi. Glukosa secara normal bersirkulasi dalam jumlah tertentu dalam darah. Glukosa dibentuk di hati dari makanan yang dikonsumsi. Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab diabetes. Yang pertama ada genetik, usia, jenis kelamin, obesitas, aktivitas fisik, pola makan, dan stres. Selanjutnya ada pencegahan primer. Pencegahan primer ditunjukkan pada faktor-faktor resiko tinggi terhadap patogenesis dasar dari diabetes mellitus tipe 2, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Usaha-usaha untuk menurunkan resistensi insulin antara lain mencegah atau memperbaiki adanya obesitas, menghindari diet tinggi lemak, mengkonsumsi sumber karbohidrat yang diolah tidak terlalu bersih, menghindari obat-obat yang bersifat diabetogenik, dan meningkatkan aktivitas fisik yang berpengaruh menurunkan resistensi insulin terlepas dari penurunan berat badan. Usaha-usaha tersebut tidak lain adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup tersebut dapat menurunkan berat badan, memperbaiki distribusi lemak tubuh, atau menurunkan lingkar pinggang, dan dengan demikian dapat mencegah atau menunda manifestasi dari diabetes mellitus tipe 2. Nah, di sini ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder bertujuan menemukan diagnosis DM sendiri mungkin dengan cara screening. Hasil tes penyaring normal bila glukosa darah sewaktu atau puasa kurang dari 110 mg/sen. Bila didapatkan kadar glukosa darah puasa antara 110 sampai 125 mg atau DL. Dinamakan glukosa darah puasa terganggu, dan bila lebih dari 126 mg atau DL atau glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg atau DL, maka diagnosis DM sangat mungkin, dan bila tanpa gejala DM perlu dilakukan tes pada waktu yang lain untuk memastikan diagnosis. Selanjutnya ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah usaha untuk mencegah terjadinya ginjal atau nefropati, penyakit neuropati yang komplikasi pada DM, komplikasi akut hipoglikemia yang ditandai dengan badan gemeteran, cemas, bingung, dan rasa lapar yang timbul dengan tiba-tiba. Ketoasidosis diabetik atau KAD yang biasanya ditandai dengan napas berbau aseton, mual muntah, serta dehidrasi. Sindrom hiperglikemik hiperosmolar non-ketotik atau HHNK, yaitu suatu sindrom yang ditandai dengan hiperglikemi berat, hiperosmolar, dehidrasi berat tanpa ketoasidosis, disertai dengan menurunnya kesadaran dan komplikasi kronik. Makrovaskular, penyakit pembuluh darah besar yang meliputi sirkulasi koroner, vaskular, perifer, dan vaskular cerebral. Mikrovaskular atau penyakit pembuluh darah kecil yang menyerang atau retinopati serta menyerang saraf sensorik atau motorik dan autonomi, serta menunjang masalah seperti impotensi dan ulkus pada kaki. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai diabetes mellitus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.